Against the Gods Bab 2136, Anak Kegelapan. Dunia Sasing dan Xian Yue terjerumus ke dalam kegelapan total. Bahkan cahaya ilahi serigala surgawi yang menyilaukan dan cahaya ungu yang indah pun sepenuhnya ditelan oleh kegelapan yang begitu pekat dan menakutkan ini. Jika kegelapan ini hanya menguasai kelima indera mereka, paling-paling itu hanya akan menyebabkan mereka terkejut sesaat. Tetapi begitu kegelapan itu menerjang, jiwa mereka tiba-tiba bergetar hebat. Energi jiwa mereka yang dilepaskan keluar dan jalinan jiwa mereka yang rumit seakan tiba-tiba terkoyak dan terpotong oleh bilah-bilah iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, seperti pisau-pisau tajam bagaikan gergaji. Dalam pergolakan rasa sakit dan ketakutan jiwa yang hebat, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terkoyak dan hancur berkeping-keping. Bes! Lautan jiwa mereka berdengung, lalu berubah menjadi kegelapan tak terbatas. Jika Sasing atau Xian Yue menghadapi teknik Pan Yuan Duan Ye ini sendirian, bahkan ketika pertama kali bertemu dan lengah, mereka hanya akan kehilangan kelima indera mereka selama beberapa tarikan napas dan beberapa saat kekosongan mental. Itu tidak akan berakibat fatal dalam konfrontasi langsung. Namun, fusi sempurna anak-anak Dewa Bintang Bulan berarti bahwa 40% koneksi mereka melalui aura energi yang mendalam, dan 60% melalui aura jiwa. Aura jiwa mereka berpadu sempurna dan saling bergantung, pada dasarnya memberi satu orang dua persepsi. Jika dalam kondisi seperti itu persepsi mereka tiba-tiba terputus tanpa pertahanan, dalam sekejap, mereka tentu akan menderita keruntuhan jiwa lebih dari 2 kali lipat. Konsekuensinya adalah kekosongan mental yang berlangsung hampir satu tarikan napas bagi kedua anak dewa. Pan Buang tidak menggerakkan kakinya. Hanya tombak, bintang malam yang sunyi, di tangannya yang tersapu secara horizontal, mengukir bekas luka malam yang dalam dan gelap di kegelapan tak terbatas, bekas luka yang seolah membelah kegelapan itu sendiri. Kegelapan melahap cahaya, melahap aura dan aura jiwa, bahkan menelan semua suara. Semua orang hanya melihat dua sosok yang membungkuk dan terpelintir terbang keluar dari penghalang, diliputi kegelapan. Mereka terbang keluar dari kegelapan, dan keluar dari penghalang, lalu mendarat di tanah pada saat yang sama dengan postur kaku yang sama. Mereka tidak langsung berdiri, melainkan tetap membekuk kaku di tempat untuk beberapa saat, seperti dua boneka tanpa jiwa. Dentang. Bang. Dengan dua dentuman keras, pedang besar serigala surgawi dan pedang istana ungu juga terlempar dari kegelapan, tepat menancap di tanah di samping keduanya. Pada saat inilah pupil anak Dewa Bulan Bintang kembali fokus dan jernih. Mereka bangkit, tangan mereka secara naluriah menggenggam senjata mereka, tetapi kemudian tubuh dan ekspresi mereka membeku lagi, menatap kosong ke arah penghalang di garis pandang mereka. Kegelapan menghilang, lalu memperlihatkan sosok Pan Buang sekali lagi. Ia masih berdiri di tempatnya semula, seolah-olah kakinya tidak pernah bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir. Keheningan yang mematikan yang seolah waktu membeku juga lenyap seiring lenyapnya kegelapan, lalu meletus menjadi gelombang suara yang tak terkendali. Apa yang terjadi? Giok kembar bintang bulan, langsung kalah. Ini. Sepertinya koneksi jiwa Giok kembar bintang bulan langsung hancur, menyebabkan keruntuhan jiwa. Dalam catatan, energi mendalam gelap memang memiliki kemampuan melahap jiwa tertinggi di antara semua energi mendalam. Namun, seni mendalam gelap yang dipraktikkan oleh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu jelas tidak berspesialisasi di bidang ini. Saya belum pernah melihat atau mendengar tentang domain gelap pemakan jiwa milik Pan Buang. Hal yang paling mengerikan adalah domain gelap pemakan jiwa ini menyebar hampir seketika, jangankan dua orang muda, bahkan orang tua sepertiku pun akan tertegun untuk waktu yang lama. Mulut Pan Buzuo yang terbuka lebar tertutup dengan susah payah. Ia memaksa diri untuk berkonsentrasi, merendahkan suaranya, "Ayah Dewa, ini sama sekali bukan teknik kupu-kupu burung hantu kita. Apa sebenarnya ini?" Pertanyaannya tidak mendapat jawaban. Saat ia mengalihkan pandangannya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dengan jelas melihat ekspresi kaget di wajah ayah dewanya. Melihat sekeliling, wajah semua ahli di kerajaan kupu-kupu burung hantu dipenuhi keheranan. Sasing dan Xian Yue telah meninggalkan penghalang, pertempuran ini, Pan Buang menang. Suara pendeta agung terdengar, akhirnya meredakan keributan yang sangat kacau. Saat ia mengumumkan hal ini, tatapan pendeta agung tertuju sejenak pada Pan Buang. Tepuk, tepuk, tepuk. Wu Sensing berdiri sambil bertepuk tangan memuji, meskipun kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap, itu tidak diragukan lagi sangat spektakuler, benar-benar membuka mata yang mulia ini. Saya tidak dapat menahan napas kagum. Sebagai seorang yang mulia dewa, kata-katanya tidak mengandung kepura-puraan atau sarkasme, dan pujiannya tanpa syarat. Singer, Yue. Ia menatap Sasing dan Xian Yue yang masih agak linglung, sejak kalian berdua mencapai fusi sempurna, kalian belum pernah kalah melawan musuh di alam yang sama. Namun hari ini, menghadapi lawan dari alam yang sama, kalian dikalahkan dalam sekejap. Apakah kamu merasa kesal dengan hasil ini? Suara yang mulia Dewa Tianxing mengusir kesuraman yang masih tersisa di jiwa mereka. Ekspresi mereka perlahan kembali serius, dan keduanya membungkuk serempak, murid ini mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Kekalahan hari ini pasti akan terukir di hati kita. Dengan mengakuinya secara terus terang, pada kenyataannya, mereka telah merebut kembali martabat mereka yang telah hancur semaksimal mungkin. Tidak apa-apa. Wu Sen Yue tersenyum meyakinkan,
kekalahan hari ini akan menjadi pencapaian yang berharga di masa depan. Ayo, singkirkan dulu pikiran-pikiran yang mengganggu dan tenangkan pikiran kalian. Tatapan semua orang kini terfokus pada Pan Buang. Wu Sensing berkata terus terang, muridku yang tidak berguna, Sasing, berbicara sembrono dan tidak pantas setelah kemenangan kecil atas anak Dewa Buzuo. Sekarang, dia telah menerima pelajaran dan hukuman dari anak Dewa Buang. Rasa sakit di wajahnya kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun dan sulit untuk dihilangkan. Selamat, Yang Mulia Dewa Qi Heng, selamat, Kerajaan Ilahi Kupu-Kupu Burung Hantu. Penerus dewa yang begitu luar biasa ini bahkan akan tercatat dalam sejarah, ia akan dianggap sangat brilian, sungguh membuat orang iri. Pan Buzuo telah dikalahkan dan dipermalukan oleh Sasing. Kemenangan instan Pan Buang atas Sasing tidak diragukan lagi telah mengembalikan wajah kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu yang telah hilang berkali-kali lipat. Dan kemenangannya atas Giok Kembar Bintang Bulan sendirian, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, yang selalu berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan keseluruhan, dan belum pernah memiliki anak dewa di generasi manapun yang berkembang dengan kemegahan gelap yang begitu mengejutkan dan memikat seluruh hadirin. Namun, tak seorang pun di kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu yang mampu tersenyum, mereka juga tak mampu menunjukkan kebanggaan dan kegembiraan yang seharusnya terpancar di wajah mereka. Tanggapan Dewa Qi Heng juga sangat kaku, Yang Mulia Dewa Tianxing, Anda melebih-lebihkan, itu hanya keberuntungan belaka. Reaksi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu tidaklah mengejutkan. Lagi pula, ini menyangkut suksesi anak-anak dewa, dan semua kerajaan ilahi tahu sedikit tentang apa yang telah terjadi selama periode ini. Jika Pan Buzuo yang melakukannya, seluruh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu mungkin akan sangat gembira hingga mereka akan melompat-lompat dan berteriak, mengabaikan semua kesopanan. Tapi itu Pan Buang. Mereka hanya merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Pan Buzuo menggertakkan giginya. Ia jelas berusaha menjaga ketenangan, tetapi sudut mulutnya jelas berkedut sesekali. Ia tahu betul bahwa setelah hari ini, sekalipun ia tetap menjadi satu-satunya putra ilahi kupu-kupu burung hantu, dan sekalipun Pan Buang tetap menjadi anak terlantar, reputasi Pan Buang pasti akan mengalahkan reputasinya sendiri. Dan dia, sebagai anak dewa kupu-kupu burung hantu, akan menjadi bahan tertawaan. Atau bahkan bahan ejekan untuk waktu yang cukup lama. Pan Buang, suara imam besar terdengar lagi, kamu boleh memilih lawan untuk bertarung, atau kamu boleh memilih untuk beristirahat sejenak. Pan Buang tidak bergerak. Ia masih menatap lurus ke depan, tetapi sudut matanya tanpa sadar terus-menerus tertuju pada Shen Wei. Setelah kamu mengalahkan anak-anak Dewa Bulan Bintang, sudah waktunya bagimu untuk mundur dengan tegas. Jangan ragu atau goyah sedikit pun, dan jangan sekali-kali membuat masalah. Sebenci apapun kamu pada Pan Buzuo, sebenci apapun kamu ingin membunuh Shen Wei. Peringatan gurunya bergema berulang kali di lautan jiwanya, dan ujung pandangannya akhirnya sepenuhnya meninggalkan Shen Wei. Namun, sesaat kemudian, sosok yang baru saja ia singkirkan dengan tegas tiba-tiba muncul tepat di depan pandangannya. Sebuah bayangan gelap berkelebat, dan Shen Wei melangkah masuk ke dalam penghalang, dan menghadap langsung ke arah Pan Buang. Shen Wei dari Kerajaan Ilahi Malam Abadi, aku mohon bimbinganmu. Suaranya yang halus tiba-tiba meninggi, bagaikan embun beku yang mengalir di bawah sinar rembulan, menusuk tulang, namun membawa kesunyian yang jernih, murni dan agung. Tatapan Pan Buang bertemu dengannya. Wajah yang sangat cantik, aura bagai makhluk abadi yang jauh bagaikan mimpi. Yang terpancar di matanya bukanlah keheranan, melainkan niat membunuh yang membara dan hampir meledak tak terkendali. Jangan ragu. Jangan buat masalah. Betapapun kamu ingin membunuh Shen Wei. Jangan buat masalah. Jangan. Dia menggenggam jari-jarinya dengan kuat. Namun, setelah beberapa tarikan napas, jari-jarinya perlahan-lahan mengendur. Saya minta maaf. Setelah ia berhasil mengendalikan dirinya, ia berbicara, suaranya seperti lonceng yang berdentang di malam yang dingin, membawa hawa dingin yang jauh, aku tidak punya alasan untuk melawanmu. Sesuai aturan pertempuran anak dewa sebelumnya. Aku menyerah. Dua kata yang paling sulit diucapkan dalam pertempuran anak dewa, diucapkan dengan sangat sederhana dari mulutnya, tanpa sedikit pun kengganan, atau sedikit pun rasa dendam. Ekspresinya setenang mata air dingin di akhir musim gugur. Shen Wei tidak menjawab. Semua orang saling memandang dengan cemas. Ini adalah hasil tak terduga lainnya. Mereka tidak bisa lagi memahami atau memprediksi apa yang sedang dilakukan Pan Buang, atau apa yang ingin dia lakukan. Mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun dia menghilang. Tatapan Pendeta Agung kembali tertuju pada Pan Buang, dengan sikap dan kemampuanmu yang begitu anggun dan hebat, mungkin saja kamu bisa menerima anugerah dari Kaisar Yuan. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah tanpa perlawanan? Imam besar tidak pernah berbicara tanpa alasan, tetapi kalimat ini merupakan nasihat yang sangat langka yang diberikannya kepada seorang anak dewa. Jelas, ia memahami bakat luar biasa yang ditunjukkan Pan Buang lebih baik daripada hampir semua orang yang hadir. Ya, Pan Buang mengangguk tanpa ragu. Di tengah keheranan dan kebingungan semua orang, jawaban Pan Buang langsung menyusul setelah kata terakhir imam besar, tanpa ragu sedikitpun. Imam besar tidak berkata apa-apa lagi, lalu mengumumkan, jadi, dalam pertempuran ini, Shen Wei dari Kerajaan Malam Abadi menang tanpa perlawanan.
Setelah kalah dalam pertempuran anak dewa, seseorang tidak dapat bertarung lagi. Namun, pilihan terakhir Kaisar Yuan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemenangan atau kekalahan. Pan Buang berbalik dengan tenang, seolah-olah hendak keluar dari penghalang. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, "Pan Buang, majulah ke sini sendirian." Suara itu seketika membungkam semua suara di puncak awan Eden dan menghentikan setiap helai aura yang mengalir. Langkah Pan Buang terhenti, tatapannya kosong, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah ia tertegun. Di puncak awan Eden, suasana begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Dari para yang mulia dewa dari kerajaan dewa hingga para praktisi muda, ekspresi semua orang membeku untuk waktu yang sangat lama. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya jantung mereka yang berdebar kencang seperti genderang perang. Pan Buzuo tercengang, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Di mata Dewa Qi Heng, keterkejutan dan kebingungan bergejolak, hampir puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Ya. Pan Buang yang tampak baru saja tersadar segera menanggapi dengan sepatah kata yang agak kering dan sulit, sebelum membalikkan badan dan berjalan menuju Kaisar Yuan. Langkahnya sangat hati-hati dan lambat, seolah-olah sedang berjalan di atas awan dalam mimpi. Kaisar Yuan, yang selama ini hanya menjadi pengamat dalam pertempuran anak-anak dewa, yang pada dasarnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresinya tidak pernah berubah sedikit pun, justru berinisiatif mengucapkan dekrit suci dan memanggil Pan Buang. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang yang tidak berani berpaling sedetik pun, ia tiba di hadapan Kaisar Yuan dan berlutut memberi hormat. Sosok Kaisar Yuan turun dari langit dan berdiri di hadapan Pan Buang yang hanya berjarak selangkah darinya. Ia mengulurkan tangannya. Tangan itu seputih giok suci, dan dipenuhi cahaya ilahi yang samar. Ia menyentuh bahu Pan Buang, setelah beberapa saat, tangan itu menarik diri. Pan Buang. Ia memanggil nama pemuda itu dengan lembut. Jelas sekali suaranya seperti suara seorang kaisar, namun sehangat dan selembut denting batu giok hangat, elegan dan lembut. Bisakah kamu memberitahuku, dari mana kamu mendapatkan domain jiwa gelap yang baru saja kamu pamerkan? Itu bukan perintah, karena ia menggunakan kata-kata, bisakah kamu, yang memberi Pan Buang hak untuk menolak menjawab. Dunia terasa sangat sunyi, seolah-olah semua orang lupa bernapas. Pan Buang mendongak sedikit. Ia tidak menghindari tatapan Kaisar Yuan, tetapi sebagai junior, ia tentu tidak berani menatap langsung ke arah Kaisar Yuan. Ia berkata, menjawab Kaisar Yuan, Buang sendiri yang memahaminya. Ia tidak menolak untuk menjawab, tapi jawaban ini tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang tanpa henti. Jika itu benar-benar ciptaan dan pemahamannya sendiri. Bakat gelap luar biasa apa yang harus dimiliki seseorang untuk memahami teknik gelap dan ajaib yang mampu langsung mengalahkan giok kembar bintang bulan. Saat ia mengucapkan kata-kata ini, gelombang kesedihan dan kemurungan yang jelas sulit diredam dan perlahan-lahan lepas kendali, mengalir keluar dari Pan Buang. Kaisar Kabut berkata, Buang, sebelum memasuki Tanah Suci, ada satu hal yang harus kamu persiapkan secara mental. Yaitu, setelah kamu berhasil mengalahkan anak-anak Dewa Bulan Bintang, Kaisar Yuan mungkin akan menatapmu dan menanyakan asal-usul teknik, Pan Yuan Duan Ye, yang kamu gunakan ini. Pan Buang menjawab, Buang tidak berani mempertanyakan kata-kata guru. Tapi, biarlah murid ini berbicara lebih banyak, sepanjang sejarah, bahkan ketika kerajaan-kerajaan dewa menghadapi bencana dan kekacauan besar, dan para yang mulia dewa berganti, Kaisar Yuan bahkan tidak pernah melirik. Bagaimana mungkin dia memperhatikan murid biasa sepertiku? Kaisar Kabut berkata dingin, kamu hanya perlu patuh. Pan Buang mengangguk, ya. Kaisar Kabut bertanya, jika ini benar-benar terjadi, kamu tahu bagaimana menjawabnya? Pan Buang menjawab, teknik Pan Yuan Duan Ye, dipahami oleh murid ini dalam kesuraman dan keheningan. Tapi, bagaimana mungkin kebohongan murid ini menipu Kaisar Yuan? Kaisar Kabut berkata, jika kepalsuan tidak dapat disembunyikan, maka biarlah ia menghancurkan diri sendiri. Guru, mohon beri saya petunjuk. Kaisar Kabut menjawab, pikirkan ibumu, pikirkan Shen Wukingmu, pikirkan dirimu yang sangat miskin. Biarkan rasa sakit, kesedihan, keengganan, dan keputusasaan memenuhi jiwamu, melahap semua emosi lainnya, termasuk kepalsuan dan kebohongan. Saat kenangan yang sangat menyakitkan menyebar melalui lautan jiwanya, jari-jari Pan Buang melengkung, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Buang, kehilangan kerabat terdekatnya, kehilangan kekasihnya, pernah merasakan hatinya berubah menjadi abu, tergerak untuk menenun mimpi, hanya berharap untuk selamanya terjerumus ke dalam mimpi ilusi, kemudian diusir, lalu mengembara di lautan berkabut. Suaranya menjadi tegang dan serak. Setiap kata tampaknya dipenuhi dengan keputusasaan yang nyata, menusuk hati dan jiwa setiap pendengar. Suatu ketika, aku hampir mati di lautan berkabut, jiwaku tenggelam dalam mimpi, hanya berharap untuk selamanya jatuh ke dalam kegelapan malam. Ketika aku terbangun, kegelapan memenuhi langit di sekelilingku. Hanya, tombak bintang malam sunyi, di tanganku yang gemetar dan merintih, seperti tangan seorang ibu, menarikku kembali dari malam yang telah jatuh. Aku bagaikan bayi yang baru lahir, bangkit dan menggunakan tombakku untuk membelah malam yang gelap. Pada saat itu, sebuah pencerahan tiba-tiba yang tak terjelaskan muncul di hatiku, dan aku menamainya, Pan Yuan Duan Ye.
Sebagian besar yang hadir kurang lebih tahu tentang pengalaman Pan Buwang. Dengan kehadiran Kaisar Yuan, ia mati-matian berusaha mengendalikan emosinya. Namun, keputusasaan menusuk tulang, dan rasa sakit membakar hati. Setiap kata berlumuran darah membuat siapapun tak bisa tidak bersedih untuknya. Pan Yuan Duanye, tercakup dalam luka jiwa yang hampir mati. Tidak heran ia memiliki kekuatan melahap jiwa yang begitu mengerikan. Kaisar Yuan mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Pan Buwang 2 kali dengan lembut. Ini adalah penghiburan dari Kaisar Yuan, anugerah ilahi yang tidak terbayangkan oleh anak-anak dewa yang tak terhitung jumlahnya. Alis Pan Yuseng berkedut liar, dan semua orang dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu merasakan emosi mereka bergejolak seperti lautan yang mengamuk. Dulu, aku percaya bahwa dunia tidak lagi bisa melahirkan anak kegelapan yang murni. Namun, di era ini, harapan yang telah lama kurindukan itu terwujud. Kata-kata Kaisar Yuan yang tiba-tiba ini menggetarkan hati semua orang, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik, sungguh mencengangkan. Bab 2137, Ujung Pedang Menunjuk Dian Zhouxi. Kata-kata Kaisar Yuan bagaikan musik surgawi yang menggetarkan jiwa setiap orang yang hadir, dan keterkejutan di hati setiap orang semakin menjadi-jadi. Anak kegelapan yang murni. Mereka yang hadir adalah makhluk paling elit di abis, dan mereka jelas tahu apa arti kata-kata itu. Dalam catatan mengenai energi mendalam gelap, disebutkan tentang seseorang yang mampu beresonansi sempurna dengan mengendalikan energi mendalam gelap. Sebelum hari ini, tubuh gelap murni seperti itu hanya ada dalam legenda. Sepanjang sejarah abis, makhluk seperti itu belum pernah muncul sekalipun. Namun sekarang, Pan Buwang, mantan anak dewa kupu-kupu burung hantu yang telah ditelantarkan dan bahkan dibuang oleh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tiba-tiba telah menjadi keajaiban ilahi kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah abis, yang bahkan menarik perhatian Kaisar Yuan. Pan Yuseng melangkah maju. Tenggorokan yang mulia Dewa Ki Heng yang bermartabat ini bergetar hebat, dan sudut mulutnya tampak bergetar dan berkedut. Namun untuk waktu yang lama, ia tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Di belakangnya, ekspresi para tokoh besar dari kerajaan kupu-kupu burung hantu hanya dapat digambarkan sebagai selalu berubah dan luar biasa hebatnya. Apakah ini berkah dari mimpimu? Apakah ini firasat akan kedatanganmu yang segera? Ini pasti pertanda bahwa tanah suci abadi adalah tujuan akhir yang mengakhiri semua jurang mimpi. Pan Buwang, kata Kaisar Yuan lembut, suaranya masih selembut biasanya, aku sudah mendengar sedikit tentang situasimu, dan aku juga merasakan kesedihan dan rasa sakitmu. Mungkin itu bakatmu yang luar biasa, atau mungkin kegelapan dan keputusasaan yang mendalam yang melahirkan keajaiban gelap di dalam dirimu. Dia tidak bertanya kapan atau di alam mana Pan Buwang mencapai resonansi gelap yang begitu sempurna. Mungkin jawabannya tidak penting, atau mungkin dia hanya tidak ingin mendengar jawaban yang tidak sejalan dengan pikirannya sendiri. Kamu telah mewujudkan keinginanku yang telah lama kurindukan, dan aku sangat senang. Karena itu, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Apapun keinginanmu yang belum terpenuhi, atau apapun yang kamu cari, sampaikanlah kepadaku. Selama itu tidak mengganggu keharmonisan langit, aku akan mengabulkannya. Wajah Yun Ce menunjukkan keterkejutan dan rasa ingin tahu yang paling alami. Ia bertanya dengan suara rendah, "Senior, apa sebenarnya konsep anak kegelapan yang murni?" Meng Kongchan menjawab dengan 4 kata, belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang masa. Wajah Yun Ce berseri-seri karena terkejut. Setelah beberapa saat, ia berbisik lagi, bukankah kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu secara pribadi membuang mutiara yang seharusnya bisa menerangi sejarahnya? Oh, tidak, itu tidak benar. Setelah hari ini, sikap kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu terhadap Pan Buwang pasti akan berubah drastis. Sepertinya posisi anak dewa Xiao Dai akan berpindah tangan lagi. Namun, Meng Kongchan menggelengkan kepalanya perlahan. Ia mendesah pelan dan berkata, sayang sekali. Seluruh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, demi Pan Buzuo, mereka memperlakukan Pan Buwang dengan sangat kejam. Mereka juga menutup jalan mundur mereka sendiri. Tatapan mata Kaisar Yuan tidak bergeser sedikit pun, namun jika diperhatikan lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa tatapannya sebenarnya tidak tertuju pada wajah atau mata Pan Buwang, melainkan pada aura gelap yang mengalir alami di atas kepalanya. Begitu murni dan tak tercemar. Begitu jinak dan lembut. Helaian dan helaian itu. Aura Pan Ming. Untuk sesaat, tarikan napas pelan naik dan turun silih berganti. Ini adalah janji yang diucapkan Kaisar Yuan sendiri, yang diucapkan secara terbuka dan aktif. Itu adalah anugerah dan kehormatan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berani diharapkan oleh para putra dan putri ilahi sepanjang hidup mereka. Wajah Pan Buzuo langsung memucat. Ekspresi semua orang di kerajaan ilahi Xiao Dai yang sudah sangat rumit langsung menjadi lebih berwarna. Mereka dapat meramalkan bahwa apa yang paling diinginkan Pan Buwang tidak diragukan lagi adalah mengembalikan statusnya sebagai anak dewa Xiao Dai. Dan menjadi satu-satunya anak dewa. Kalau tidak, mengapa ia bersusah payah datang ke Tanah Suci melalui kerajaan ilahi Bulan Bintang, dan mengapa ia mengkhianati Bulan Bintang demi memperjuangkan nama baik Xiao Dai? Tujuannya jelas, dan janji pribadi Kaisar Yuan membuat semua ini mudah tercapai. Di sisi lain, dengan tubuh yang bisa disebut keajaiban gelap, prestasi pertempuran yang membanggakan saat ini, dan perhatian Kaisar Yuan.
Bahkan jika esensi ilahi miliknya tidak sebagus Pan Buzuo, siapa yang berani mengatakan bahwa Pan Buang saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menggantikan Pan Buzuo? Di bawah tatapan semua orang dan mata gemetar orang-orang kupu-kupu burung hantu, Pan Buang, yang sempat tertegun sejenak, menunjukkan kegembiraan yang diharapkan semua orang. Tubuhnya sedikit gemetar, dan suaranya juga mulai bergetar. Hari ini, aku, Buang, dengan susah payah datang ke Tanah Suci. Dan tidak ragu menunjukkan seluruh kehebatanku, berusaha mendapatkan sedikit belas kasihan dari Ayah Dewa, hanya untuk meminta satu hal. Dia setengah berbalik, menghadap ke arah Pan Yuseng berada. Pandangan mereka bertemu sesaat, lalu dia menundukkan kepalanya lagi dan berkata perlahan, aku mohon kepada Ayah Dewa. Untuk sebuah anugerah. Wajah Pan Yuseng pucat pasi, dan wajah Pan Buzuo sama sekali tak berwarna. Tubuhnya sedikit goyah, seolah-olah sudah berada di ambang kehancuran. Setelah menjadi anak dewa, demi melenyapkan Pan Buang, bahaya tersembunyi terbesar ini, ia telah menggunakan segala macam cara tercela. Pada akhirnya, ia berhasil memaksa Pan Buang ke dalam keputusasaan total dan bahkan mengusirnya dari kerajaan ilahi Xiao Dai. Ia tidak pernah bermimpi bahwa masalah yang jelas-jelas sudah lama ia hilangkan, akan benar-benar muncul kembali suatu hari nanti. Dan begitu dia kembali, konsekuensi yang akan dia hadapi. Simpul hati abadi yang disegel ibu ketika ia menikah dengan Ayah Dewa. Ekspresi Pan Yuseng langsung membeku, matanya samar-samar mencerminkan momen linglung dan kebingungan. Semua orang di kerajaan ilahi Xiao Dai tercengang. Tubuh Pan Buzuo berhenti bergoyang, namun seluruh tubuhnya membeku, seolah mendengar suara tak masuk akal dari balik langit. Ini merupakan jawaban yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Ekspresi Kaisar Yuan tetap tidak berubah saat dia berbicara dengan ringan. Apa yang kamu cari, apakah ini? Ya. Pan Buang menjawab tanpa ragu, aku, Buang, kini telah melepaskan keinginan untuk mati. Selama sisa hidupku, aku hanya mencari sesuatu untuk diandalkan hatiku dan sesuatu untuk dipikirkan. Peninggalan ibu. Kecuali malam kudus abadi di tanganku, semuanya hancur. Hanya simpul hati abadi dari saat ibu menikah, di dalamnya tersegel sisa-sisa jiwa ibu yang tersisa di dunia. Ia berbalik ke arah Pan Yuseng berlutut dengan satu kaki, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bagus. Dengan satu kata samar itu, Kaisar Yuan membuat pilihan untuk Pan Yuseng. Yuseng. Tatapannya beralih ke arah Dewa Qi Heng. Hanya dua kata singkat, tanpa perintah yang jelas, namun itu sudah merupakan dekrit kekaisaran yang tak tertahankan. Tanpa sepatah kata pun, Pan Yuseng mengulurkan tangan dan memasuki ruang penyimpanan pribadinya. Dengan bunyi dentingan lembut, setitik cahaya hitam muncul di telapak tangannya, yang ia arahkan ke arah Pan Buang. Tubuh Pan Buang tersandung dan hampir terjatuh ke depan di atas lututnya saat ia dengan tergesa-gesa namun hati-hati menangkup titik cahaya hitam itu di tangannya. Itu adalah simpul giok kecil, dan di tengahnya diikat kristal jiwa kecil yang berkelap-kelip dengan cahaya jiwa yang redup. Simpul hati abadi digunakan ketika pria dan wanita dari kerajaan ilahi Xiao Dai menikah, untuk menyatukan benang jiwa mereka, melambangkan hati dan jiwa mereka yang terikat selamanya. Namun, dalam simpul hati abadi ini, benang jiwa Pan Yuseng sudah tidak ada lagi. Kemungkinan besar telah direnggutnya sebelumnya. Atau baru saja. Merasakan aura jiwa ibunya yang begitu samar namun begitu hangat, Pan Buang langsung menangis terseduh-seduh. Perlahan, ia menekan simpul giok kecil itu ke dadanya, tangannya gemetar tak terkendali dan menegang, seolah ingin meremasnya ke dalam hatinya sendiri. Semburan emosi ini dalam sekejap benar-benar menular ke semua orang. Begitu tulus dan menggetarkan jiwa, yang mustahil ada sedikit pun jejak kepura-puraan atau kepalsuan. Dia benar-benar hanya menginginkan sisa jiwa terakhir ibunya yang tersisa di dunia. Terima kasih, Kaisar Yuan, atas anugerahmu. Terima kasih, Ayah Dewa. Setiap kata yang diucapkannya bergetar dan membawa air mata. Namun sebelumnya, bahkan ketika ia langsung mengalahkan dua anak dewa, dan mengejutkan seluruh hadirin, ia tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi. Dalam tatapan Sasing, kemarahan dan rasa malunya sebelumnya telah lenyap, dan digantikan oleh ekspresi yang sangat rumit. Bangkit. Saat kata-kata Kaisar Yuan terucap, tubuh Pan Buang terangkat oleh kekuatan yang lembut namun tak tertahankan. Melihat noda air mata di wajah Pan Buang, dia bertanya, Pan Buang, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Karena Kaisar Yuan menanyakan hal ini, maka selama Pan Buang menjawab bahwa dia ingin tinggal di Tanah Suci, dia pasti tidak akan menolak. Pan Buang menangkupkan kedua tangannya, menggenggam kehangatan terakhir di dunia manusia, dan berkata lembut, aku, Buang, telah memenuhi keinginanku. Tidak ada lagi alasan untuk mengganggu Tanah Suci. Aku akan pergi sekarang. Dia membungkuk dalam-dalam, suaranya lega dan tegas. Ya. Kaisar Yuan mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya memberinya satu nasihat, apapun situasi yang kamu hadapi, jangan tunduk pada takdir. Pan Buang pergi, berjalan tanpa ragu sedikit pun atau kengganan. Namun dampak yang menggetarkan jiwa yang dibawanya kepada setiap orang bertahan sangat lama. Yuseng, Kaisar Yuan menatap ke depan, suaranya yang jauh terdengar menembus awan, aku tidak pernah ingin mencampuri karma orang lain, apalagi urusan keluarga mereka. Aku hanya berharap, kamu tidak menyesali pilihanmu. Pan Yuseng membungkuk hormat, Yuseng telah menerima ajaranmu. Mata Yun Che sedikit terangkat, dan dia diam-diam menghela napas lega.
Seperti yang dipikirkannya, bahkan jika Kaisar Yuan telah mendeteksi esensi ilahi Pan Buwang yang sempurna, dia tidak mengatakannya. Karena tubuh gelap murni itulah satu-satunya alasan baginya untuk diperhatikan. Hal-hal lain tidak cukup mumpuni untuk ia uraikan lebih lanjut. Meskipun mengungkap, kejutan, ini saat ini bukanlah hal yang mustahil, namun jelas jauh lebih baik untuk meledakkannya di lain waktu. Di dalam penghalang, Shen Wuyi, dengan pakaian hitam dan rok polos, masih memancarkan pesona abadi. Posturnya yang suci, murni, dan anggun, memancarkan keterasingan seseorang yang terlepas dari dunia. Meng Jianxi melangkah maju dengan santai dan berkata tanpa tergesa-gesa, aku akan menemuinya. Namun, lengannya tiba-tiba dicengkeram oleh Yun Ce, lihat satu pertarungan lagi, lalu buat keputusan. Baiklah. Meskipun terkejut, dia tentu saja tidak akan membantah kata-kata Yun Ce. Pihak kerajaan ilahi Xiaodai masih diselimuti oleh suasana yang sangat aneh. Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di belakang Pan Yuseng akhirnya tidak dapat menahan diri dan menyampaikan pesan kepada Pan Yuseng, Yang Mulia, apakah Anda benar-benar tidak akan membawa Buwang kembali? Pan Yuseng mendengus dingin, dia cuma pura-pura. Berpura-pura begitu, padahal sebenarnya dia cuma menunggu kita memanggilnya kembali. Pertama, biarkan dia menggantung sebentar. Beri dia waktu 30 menit, lalu cari dia. Dia pasti belum pergi jauh. Pada saat yang sama, Sasing tiba-tiba menggertakkan giginya, berbalik, dan segera pergi. Xian Yue tanpa sadar mengulurkan tangannya, tetapi menariknya kembali di tengah jalan. Wu Sensing sedikit mengernyit, tetapi juga tidak memanggilnya kembali. Pada saat ini, Shen Wuyi akhirnya mengunci lawannya, tatapannya mengarah langsung ke kerajaan ilahi Shen Luo. Saya sudah lama mendengar nama anak dewa nomor 1, mohon beritahu saya. Pan Buwang meninggalkan puncak awan Eden dan Tanah Suci, tanpa berhenti satu kali pun di sepanjang jalan. Hatinya dipenuhi kegembiraan karena berhasil mendapatkan kembali relik terakhir ibunya, dan juga rasa hormat yang lebih dalam kepada gurunya. Ketika ia belum menempuh perjalanan 100 li setelah meninggalkan Tanah Suci, sebuah suara yang tak terduga memanggilnya. Saudara Buwang. Sosok Pan Buwang perlahan berhenti. Ia tidak berbalik, hanya berdiri membelakangi Sasing dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menganggapku sebagai teman dan sangat membantuku, tapi aku menggunakanmu sebagai batu loncatan. Dengan ini, sebutan, Saudara Buwang, tidak lagi diperlukan. Saudara Buwang, Sasing masih memanggil nama lamanya, tatapannya tak lagi menyimpan amarah dan sarkasme dari pertempuran mereka, melainkan menunjukkan ketulusan yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya aku diliputi amarah, sama sekali tidak beralasan, dan terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang menyakitimu. Pan Buwang. Sekarang setelah aku kembali tenang, aku baru mengerti bahwa semua yang kamu lakukan bukanlah untuk menginjak-injakku dan kembali ke kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Sebaliknya, pengabdianmu kepada ibumu begitu dalam, bagaimana mungkin kamu menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Pan Buwang akhirnya berbalik, tetapi tidak ada emosi atau sentimen di matanya, hanya ketidakpedulian yang dingin, apa yang ingin kamu katakan? Atau lebih tepatnya, apa yang ingin kamu buktikan? Sasing menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Buwang, apakah kamu masih ingat bagaimana kita menjadi sahabat? Kamu rela melukai anggota klanmu sendiri demi melindungi rakyat jelata di negeri yang hidup. Kamu akan menundukkan kepalamu dengan tegas dan meminta maaf kepadaku atas kesalahan penilaianmu sendiri. Untuk Putri Dewa Malam Abadi, Shen Wuqing, yang tak seorang pun berani mendekatinya, hanya kamu yang secara aktif melangkah maju, tidak membiarkannya terkurung dalam kesendirian. Bisa berteman denganmu, aku sangat bahagia. Sikapmu saat itu tidak pernah pudar di hatiku, meskipun kamu sudah kehilangan status anak dewamu. Aku semakin percaya bahwa sifat manusia tidak akan mudah berubah. Karena itu, Saudara Buwang, apapun yang terjadi, kamu sama sekali tidak boleh meninggalkan dirimu sendiri atau melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Jika kamu butuh bantuan, bahkan jika itu hanya batu loncatan, kamu bisa datang menemuiku lagi. Jika itu kamu, jangankan sekali, 10 kali pun aku bersedia. Dia tahu rahasia terbesar Pan Buwang. Gurunya adalah Kaisar Kabut. Oleh karena itu, ketika Pan Buwang, yang mengejutkan semua orang, tidak mengusulkan untuk kembali ke kerajaan ilahi Xiaodai, dia samar-samar merasakan bahwa Pan Buwang mungkin menjerumuskan dirinya ke dalam jurang gelap yang mengerikan. Pan Buwang tertawa, tawanya tidak lembut sama sekali, melainkan sangat kasar. Anak Dewa Bintang, katanya dengan dingin, apakah kepalamu telah diinjak-injak oleh ratusan orang secara bergantian, didorong ke dalam lumpur paling busuk, selama 700 jam penuh? Sasing tertegun. Sudahlah. Tepat di depan makam ibuku, kamu tidak bisa menahan diri sedikit pun, kalau tidak, kamu akan menghancurkan batu nisan yang baru saja kupahat untuk ibuku. Bibir Sasing terbuka dan tertutup, napasnya menjadi berat, tidak tahu harus berkata apa. Bibir Pan Buwang melengkung membentuk seringai yang sebenarnya merupakan senyum sinis. Ia mengulurkan jari kelingkingnya dan menekannya dengan tangan yang lain, dan hanya memperlihatkan sedikit senyum yang hampir tak terlihat. Ini, di antara semua penghinaan yang kuderita selama bertahun-tahun, ini hanyalah sebagian kecil. Kenapa? Sasing bertanya tanpa sadar. Kebencian mendalam apa yang kamu miliki dengan Pan Buzuo?
Setelah dia menjadi anak dewa, kenapa dia memperlakukanmu seperti ini? Pertanyaan bagus. Senyum Pan Buang semakin sinis, sayangnya, jawabannya tidak ada. Dan semua ini hanya karena aku adalah bahaya tersembunyi baginya. Sama sepertimu, anak dewa bintang, kamu yang terbiasa menjadi anak dewa bintang bulan, bisakah kamu menerima kehilangan posisi anak dewa yang mulia dan tak tertandingi ini suatu hari nanti? Sasing tidak bisa mengucapkan kata, ya. Pan Buang melanjutkan, saya adalah anak dewa pertama dari generasi ini di kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tumbuh di tengah sanjungan dan pujian. Saya terbiasa dengan segala sesuatu di sekitar saya, berpikir dunia seharusnya begini, dan berpikir hidup akan selalu seperti ini. Apa yang saya anggap sebagai kekhawatiran adalah hambatan kultivasi, dan kekecewaan ayah dewa. Betapa bodoh dan konyolnya. Adapun Pan Buzuo, dialah sang perampas. Dia tahu apa itu kekhawatiran yang sebenarnya. Dia takut suatu hari nanti dirinya juga akan tergantikan. Dia takut aku akan, seperti banyak catatan sejarah, membangkitkan esensi ilahiku suatu hari nanti dan melampauinya, meskipun kemungkinannya kecil. Oleh karena itu, dia ingin membasmiku sepenuhnya, apa yang disebut bahaya tersembunyi terbesar ini. Meskipun dia tidak bisa membunuhku, dia bisa membuatku kehilangan segalanya, membuatku tak punya siapapun untuk diandalkan, dan dia bisa menghancurkanku secara spiritual. Apakah hanya ini? Gumam Sasing tidak percaya. Ya, hanya itu. Pan Buang berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu mengapa, ketika aku berjuang mati-matian melawanmu, dan akhirnya mengalahkanmu dan anak dewa bulan demi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, tak satu pun dari mereka yang bisa tersenyum. Karena di antara mereka, entah mereka sendiri atau anak-anak dan keturunan mereka, terlalu banyak yang telah menginjak-injakku demi menjilat Pan Buzuo. Para saudara dan saudari yang dulunya penuh sanjungan, pujian, dan pemujaan, wajah mereka bisa berubah dalam semalam menjadi sesuatu yang bahkan tak terbayangkan. Hehehe. Dia tersenyum mencibir, namun, harus kuakui, meskipun metode Pan Buzuo kejam dan pantas ditebas 1000 kali, metode itu juga sangat berhasil. Dia membuatnya sedemikian rupa sehingga bahkan jika aku memiliki kualifikasi untuk melampauinya, seluruh kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu tidak akan berani membiarkanku menjadi anak dewa lagi, kan? Tetapi, Sasing ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpotong oleh kata-kata dingin Pan Buang, ayah dewa, yang dulu sangat peduli padaku, hanya memberikan beberapa teguran setengah hati untuk ini. Kemudian, bahkan tidak ada teguran. Dan bahkan kemudian, akulah yang ditegur. Hasil akhirnya, kamu juga melihatnya. 100 wajah manusia itu sungguh sangat menarik. Sasing. Selama masa tersulit itu, Wu Qing adalah satu-satunya pendukung spiritualku. Akibatnya, ia meninggal. Anak Dewa Bintang, pernahkah kamu merasakan runtuhnya keyakinanmu? Perasaan di mana segala sesuatu di dunia berubah menjadi abu-abu. Sungguh menakjubkan. Oh, maaf, aku lupa. Kekasihmu adalah putri ke-13 dari wilayah Zhaoxing. Kalian berdua sangat harmonis, penuh cinta, dan tanggal pernikahan kalian juga sepertinya sudah dekat. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Sasing mengangkat tangannya, tetapi tenggorokannya terasa kering dan tercekat. Tahukah kamu betapa tidak berdaya dan putus asanya aku ketika ibuku dibunuh, sementara ayah tahu siapa pelakunya, tetapi tetap melindungi mereka sepenuhnya. Tahukah kamu betapa menyakitkannya menyaksikan relik ibu dihancurkan satu persatu? Bahkan jika kamu menggunakan ratapan bintang surgawimu untuk mencungkil kelima organku secara brutal, itu tidak akan sebanding dengan momen itu. Jangan katakan, jangan katakan. Tangan Sasing mulai sedikit gemetar. Mengikuti kata-kata Pan Buang, untuk sesaat, dia menempatkan dirinya dalam situasi itu. Dia bahkan tidak berani berpikir sedetik pun. Pan Buang berbalik, sekali lagi membelakangi Sasing, oleh karena itu, kamu sebagai anak dewa, dengan orang tua dan kekasih yang aman dan sehat, yang pergolakan hidupnya yang terbesar hanyalah terluka di lautan berkabut, atas dasar apa kamu datang menghiburku? Dan dengan kualifikasi apa kamu dengan berani mengklaim bahwa sifat manusia tidak akan mudah berubah? Tatapan Sasing kosong. Dada Pan Buang terasa sesak sesaat. Ketika ia berbicara lagi, nadanya menjadi lembut, anak dewa bintang, nikmatilah sepenuhnya kemuliaanmu, dan kepolosanmu. Semoga kamu tidak pernah kehilangan kepolosanmu dan kebaikan ini. Saat ia melangkah pergi, ia berhenti lagi, satu nasihat terakhir, jangan coba-coba mendekatiku lagi, dan jangan coba-coba mengikat diri dengan apa yang disebut kasih sayang masa lalu. Seharusnya tidak, dan aku tidak layak. Pan Buang pergi, kecepatannya luar biasa cepat, dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Sasing tidak mengejar. Ia berdiri terpaku di tempat untuk waktu yang sangat, sangat lama. Di puncak awan Eden, Dian Zhengxi melangkah maju perlahan. Postur anak dewa nomor 1 menarik semua tatapan mata kepadanya. Termasuk dia, tak seorang pun menyangka akan ada yang menantangnya secepat itu. Meskipun dalam pertarungan anak dewa, kedua belah pihak dengan tingkat kultivasi yang berbeda akan diseimbangkan ke alam yang sama. Akan tetapi, sebagai orang yang memiliki kultivasi paling tinggi di antara anak dewa masa kini dan yang tertua, dasar Dao dan pemahamannya yang mendalam jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan anak dewa lainnya.
Dengan kata lain, di alam yang sama, saat ia berhadapan dengan anak dewa lainnya, niscaya ia berada dalam posisi tidak terkalahkan.